Bisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Berlibur ke pulau mungkin jadi salah satu cara bagi kamu untuk melepas penat. Namun gak semua pulau di dunia ini bisa kamu kunjungi. Seperti halnya pulau-pulau mengerikan berikut ini. Yang pertama ada Pulau Poveglia di Italia. Pulau Poveglia adalah pulau kecil yang terletak di antara Venesia dan Lido di Italia Utara. Dalam catatan sejarah, pulau ini muncul pada tahun 421. Dulu ada penduduknya, tapi menjadi kosong karena mereka melarikan diri dari peperangan pada tahun 1379. Lalu 100 tahun kemudian pulau ini digunakan sebagai tempat karantina wabah pes, wabah yang sangat menular dan berbahaya. Wabah ini berasal dari kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat seperti tikus. Semua orang yang terjangkit, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, dibuang di pulau ini sampai mereka meninggal dunia. Bahkan, konon ada yang bilang mereka dibakar hidup-hidup. Selain itu, di sini juga sempat dibangun rumah sakit jiwa pada tahun 1922, yang kemudian berubah menjadi panti jompo. Tapi pada akhirnya bangunan ini resmi ditutup pada tahun 1968. Sejak saat itulah pulau ini tak berpenghuni sampai sekarang. Pulau ini terlarang sebenarnya. Tapi banyak buku dan artikel menulis kalau si penulis mengunjungi pulau ini. Paranormal setempat menyebut kalau Pulau Poveglia ini adalah pulau paling angker di dunia. Bagaimana tidak, 50% tanahnya terdiri dari sisa-sisa tulang belulang manusia yang diperkirakan ada 200 ribuan mayat di sini. Selanjutnya Pulau Ular di Brasil. Snake Island adalah sebuah pulau di lepas pantai Brasil di Samudra Atlantik dengan luas 430.000 meter persegi. Namanya juga Pulau Ular. Pastinya banyak banget ular di sini, mulai dari yang biasa hingga yang berbisa. Saking banyaknya populasi ular di sini, pemerintah Brasil melarang keras siapapun mengunjungi pulau ini, kecuali para peneliti yang sudah mengantongi izin. Para peneliti ini nantinya memasang mikrosif di dalam tubuh ular-ular tersebut guna mengamati dan mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan. Snake Island juga merupakan pulau dengan populasi ular terbanyak di dunia. Diperkirakan ada sekitar 1-5 ekor per meter perseginya. Dan di sini ada satu ular yang paling berbahaya, yaitu Bothrops insularis. Atau yang lebih dikenal dengan Golden Lancet, merupakan spesies paling mematikan di pulau ini. Menurut peneliti, ular jenis ini memiliki kekuatan racun 5 kali lebih mematikan daripada ular-ular lainnya. Jika kamu berhasil bertahan hidup setelah digigit ular ini, besar kemungkinan kamu gak akan sehat lagi. Kenapa? Karena satu gigitannya saja dapat menyebabkan gagal ginjal, pendarahan otak, pendarahan usus, dan nekrosis jaringan otot. Jadi, segalau apapun kamu, jangan coba-coba healing ke pulau ini ya. Pulau Izu-Oshima di Jepang. Pulau Izu-Oshima terletak di Laut Selatan Tokyo, Jepang, dengan luas 91 km persegi. Pulau ini sangat cantik, namun mistik. Banyak mitos yang beredar karena kisah kelam masa lalunya. Dirangkum dari berbagai sumber, dulunya pulau ini menjadi tempat pengasingan tahanan politik Jepang yang sangat membahayakan warga Jepang. Selain itu, di sini juga dikenal sebagai lokasi bunuh diri. Tepatnya di puncak Gunung Mihara yang merupakan gunung berapi paling aktif di Jepang yang tingginya hanya 764 mdpl. Pulau ini terkenal angker karena kasus bunuh diri yang menewaskan ribuan anak muda di Jepang, dan juga ada mitos kalau datang ke sini tidak boleh berjalan berlawanan jarum jam. Kalau melanggar katanya sih akan mati. Ceritanya dimulai pada tahun 1933. Ada seorang gadis bunuh diri di puncak gunung berapi tersebut dan jadi headline news di koran-koran di Jepang. Setelah itu, ada lagi sepasang anak muda mengakhiri hidup mereka dengan loncat ke kawah gunungnya. Dan puncaknya 3 tahun kemudian.
yaitu pada tahun 1936. Saat itu tercatat ada 600 orang yang bunuh diri di sana dengan cara loncat dari atas tebing. Jika ditotal dalam satu dekade menjelang berakhirnya Perang Dunia II, tercatat sekitar 3.000 anak muda Jepang mengakhiri hidupnya di sana. Pemerintah Jepang gak tinggal diam. Mereka membuat pagar di sekitar kawah dan mendirikan kuil. Tapi sayang sekali, hal itu gak berhasil. Meski begitu, Pulau Izu-Oshima masuk dalam destinasi cantik di Jepang. Pantai dan landscape dataran tingginya menjadi surga fotografer. Hotel-hotel dan fasilitas penunjang wisata pun lengkap di sana. Pulau Orang Mati di Kanada. Deadman Island disebut juga Pulau Orang Mati, yang terletak di Kanada dan memiliki sejarah kelam. Pulau ini pertama kali ditemukan oleh John Morton pada tahun 1862, yang juga merupakan orang pertama yang menetap di pulau tersebut. Ia menemukan banyak kuburan dan peti mati yang menggantung di atas pohon. Begitu dibuka, isinya adalah tulang belulang manusia. Diperkirakan hal tersebut adalah kuburan adat yang sengaja dibuat oleh suku Indian Squamish. Menurut hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak tertentu, bahwa Pulau Deadman ini dijadikan tempat pemakaman oleh suku Indian Squamish, termasuk prajurit yang meninggal saat perang antar suku. John Morton pun menemukan tulang belulang berserakan di tanah dan diperkirakan ada 200 peti mati yang ditemukan di pulau ini. Pulau ini bisa dikunjungi bagi kalian yang bernyali, karena menurut pengalaman para turis yang pernah datang, di sana kerap terdengar suara tulang berjatuhan dan suara jeritan yang memilukan di pulau ini. Dan mitosnya, jangan sekali-kali mencoba menebang pohon di sana. Karena bagi siapapun yang berani melakukannya akan diteror oleh hantu-hantu di pulau tersebut. Bahkan diceritakan, pernah ada yang sampai gila karena mendapat teror setelah menebang pohon di pulau itu. Pulau Boneka di Meksiko. Di Meksiko ada sebuah pulau tak berpenghuni yang dipenuhi dengan banyak boneka-boneka usang dan menyeramkan. Pulau ini bernama Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka. Karena banyaknya boneka yang digantung di sana, hal ini jadi daya tarik wisatawan yang akhirnya menjadi objek wisata. Kenapa kok bisa banyak boneka yang digantung di pulau ini? Begini kisahnya. Dulu satu-satunya orang yang tinggal di pulau ini adalah Don Julian Santana Barrera. Ia meninggalkan anak istrinya dan pindah ke pulau ini selama kurang lebih 50 tahun. Pada suatu ketika Don Julian bilang bahwa ada gadis kecil yang tenggelam di pulau ini. Julian pun berusaha menolongnya. Namun sayang, setelah sampai di sana gadis itu sudah meninggal. Ada sebuah boneka yang terapung di dekat mayat sang gadis. Diduga itu memang milik si gadis. Julian pun mengambilnya dan menggantung boneka itu di pohon sebagai tanda penghormatan kepada si gadis kecil. Sejak kejadian itu, ia mengaku kerap melihat penampakan gadis kecil itu di tepi danau, juga sering mendengar tangisan dan jeritan. Dan selama hidup di pulau itu, ia terus mengumpulkan boneka dari tempat sampah, dari danau, bahkan ia rela menukar hasil bertaninya untuk mendapatkan boneka, yang kemudian akan digantung di pohon-pohon di sekitar pulau itu. Banyak yang percaya dengan kisah yang diceritakan Julian, tapi tak sedikit yang mengira bahwa itu hanya karangan Julian saja. Karena saat ia memutuskan meninggalkan anak istrinya untuk hidup di pulau itu pun, alasannya tidak diketahui pasti. Yang jelas banyak yang bilang kalau dia kurang waras. Don Julian pun meninggal pada tahun 2001. Berani ke sini? Pulau Remri di Myanmar. Pulau Remri adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai barat Myanmar dengan luas 1.350 km persegi. Pulau Remri merupakan pulau paling berbahaya di dunia karena dihuni oleh buaya air asin yang merupakan buaya terbesar di antara semua spesies buaya. Panjangnya mencapai 7 meter dan beratnya sekitar 1.000 kg. Umur mereka pun sangat panjang, bisa hidup sekitar 70 tahun dan tinggal di hutan bakau di sekitar pulau. Pulau ini sangat terlarang karena dulunya ada insiden. Pada tahun 1945, sekitar 1.000 tentara Jepang diserbu buaya air asin saat kalah dari peperangan.
Tercatat, dari 1.000 tentara Jepang tersebut, hanya sekitar 20 orang yang selamat. Ada juga yang menyebut 100 orang yang selamat. Kejadian ini pun masuk perhatian dunia. Pulau Remri masuk dalam Guinness Book of Record karena tragedi tersebut. Banyak orang yang percaya dengan peristiwa itu. Namun ada juga beberapa para ahli yang menyebut kalau itu hanyalah legenda saja, yang belum terbukti kebenarannya. Salah satu alasan para ahli tidak percaya cerita tersebut adalah karena bertentangan dengan kebiasaan makan buaya. Buaya air asin bukanlah pemburu, apalagi bisa menghabisi ribuan manusia sekaligus. Meski begitu, Pulau Remri ini punya banyak keindahan alam. Tapi jika kamu nekat berlibur ke sana, bisa-bisa kamu nggak akan pernah pulang. Dan yang terakhir ada Pulau Alcatraz di Amerika. Pulau Alcatraz yang berada di San Francisco ini adalah salah satu pulau paling menyeramkan di dunia. Karena di pulau ini ada sebuah penjara mengerikan namanya Penjara Alcatraz yang dibuka pada tahun 1850. Penjara ini khusus digunakan untuk tahanan sipil paling berbahaya. Salah satunya adalah mafia terkenal sepanjang sejarah Amerika yaitu Al Capone yang juga dipenjara di sini. Bangunan penjara ini dikelilingi oleh arus air dingin yang sangat besar. Sehingga tidak akan ada satupun narapidana yang bisa kabur dari sana. Selama beroperasi, penjara ini belum pernah melakukan eksekusi mati secara resmi terhadap para tahanan. Tapi, dari sejumlah fakta yang mencuat, di tempat ini seringkali ditemukan pembusukan. Belum diketahui pasti, hal tersebut dilakukan oleh sipir penjara atau mafia yang ada di dalam penjara tersebut. Namun menurut Alcatraz History tercatat ada 8 orang yang dibunuh oleh narapidana di sana. Kemudian ada 5 tahanan yang meninggal karena bunuh diri. Sebenarnya di sini juga ada kamar mayatnya sendiri, tapi nggak pernah dilakukan otopsi. Semua narapidana yang meninggal dibawa kembali ke daratan dan dibebaskan ke pemeriksa wilayah San Francisco. Di sini juga ada ruang bawah tanah misterius. Diduga, sel bawah tanah ini digunakan untuk napi yang sangat sulit diatur. Mereka akan diborgol dan dikurung di sana dalam waktu singkat. Tapi banyak napi yang meyakini bahwa ruang bawah tanah tersebut digunakan sebagai tempat eksekusi mati sejumlah tahanan yang mayatnya kemudian dibuang ke laut. Penjara ini resmi ditutup pada tahun 1963 dan kini menjadi tempat wisata. Banyak orang bilang tempat ini angker. Dari banyak kejadian yang sudah disebutkan tadi, gak heran dong orang-orang yang udah pernah ke sana menyebutkan kalau tempat ini angker. Beda aja gitu hawanya. Bahkan nih, saat masih beroperasi pun, banyak napi yang mengaku kerap dihantui oleh orang-orang yang meninggal dengan cara tidak wajar tersebut. Bahkan saat ini pun sejumlah pengunjung mengaku pernah melihat penampakan yang cukup mengerikan di penjara tersebut.